Halo guys, jadi hari ini gue mau nyobain Onyuras Terios ya di jalan tol. Kita mau ke Bogor ya guys ya. Jadi hari ini rencananya kita mau ke daerah Bogor. Jadi kita masuk tol ya. Nah ini di sini tuh gue kan udah setahun lebih ya pakai Onyuras ya guys ya. Dan ini kebetulan emang gue jalan pakai cuma Sabtu Minggu kadang-kadang. Jalanannya lagi diperbaiki tuh guys di sini tuh. Lagi diperbarui ya biar bagus lagi jalanannya tuh. Nah oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi kalau misalnya di tol tuh masih enak-enak aja sih sebenarnya di mobil, nggak ada masalah sih. Kadang-kadang kan ada yang bilang bantingannya keras gitu kan. Nah, tapi kalau menurut gue sih enggak sih ya, masih enak-enak aja sih. Tapi kalau misalnya dibandingin Avanza atau Xenia ya, yang kayak di depan itu tuh guys, yang warna silver ya. Bukan dulu gue juga pernah ngambil ya dulu ya. Nah, emang kalau di tol dia lebih enak nih, soknya dia nih lebih soft dibanding si Onyuras atau Terios ini guys, gitu. Tapi masih oke lah. Kalau misalnya kalian mau lebih empuk lagi ya bisa, paling tekanan bannya dikecilin lagi aja guys PSI-nya dari standarnya gitu. Paling kecilin sekitar 2 lah, 2 PSI juga masih oke. Gitu guys. Nah untuk manualnya nih guys, waduh ini koplingnya sih kalau untuk manual enak ya menurut gue ya. Si Onyuras ini koplingnya tuh lembut banget ya, sama sekali nggak keras, empuk banget lah bisa dibilang. Mungkin karena masih baru ya, tapi ini udah masuk 11.000 nih guys, dikit lagi nih. Ini udah 10.900 nih. Udah masuk sekitar 10 bulan 3 minggu lah kurang lebih guys. Jadi udah mau kok 10 bulan sih. Udah masuk 1 tahun 1 tahun 3 minggu. Jadi ini udah mau masuk 1 tahun 1 bulan nih sebenarnya nih, dikit lagi nih. Minggu depan tahun pergantian tahun ini udah masuk 1 tahun 1 bulan nih guys. Nah untuk handlingnya juga nih, kalau handlingnya kalau gue bilang ini masih oke-oke aja sih, masih enak juga ya. Asal kita belokinnya soft aja gitu guys, jangan di pelantang-pelanting gitu. Emang dia agak limbung ya kalau kalian langsung dibanting gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian belokinnya soft aja, baunya santai aja tuh masih oke sih, masih enak-enak aja. Ya mungkin faktor ini mobil kan tinggi ya soalnya ya, namanya LSUV kan, jadi dia soknya tinggi. Jadi kalau misalnya kita bawanya langsung diplanting begitu, dia tuh pasti agak limbung belakangnya gitu guys. Yang duduk di baris ketiga pasti nggak enak sih, tapi yang duduk di baris kedua sih masih oke-oke aja, nggak ada masalah gitu guys. Nah ini perjalanan gue di sini nyobain Pertalite nih guys, isi 120.000 dapat 12 liter. Sebenarnya ini mobil nggak terlalu dianjurin ya pakai Pertalite ya, karena kan dia RON-nya di 90 ya. Nah sebenarnya di mobil harusnya di 92 benar Pertamax sih. Tapi gua di sini pakai Pertalite dengan RON 90 itu masih belum ada ngelitiknya sih. Tiap kali masuk gigi satu nih kita lepas kopling masih oke-oke aja, nggak ada ngelitiknya gitu loh. Karena mobilnya 1500 kali ya mungkin ya. Tapi kalau bisa jangan terus-terusan pakai Pertalite terus. Kita bisa campur pakai sewaktu-waktu pakai Pertamax nanti, atau nggak Pertamax turbo. Nah gitu guys. Kalau nggak pakai cairan bensin tuh ada tuh yang dicampur ke tangki bensin. Gue pernah beli juga sih liquid moly ya, terus yang dicampur ke tangki bensin tuh. Tapi gue lupa itu namanya apa, kayaknya injektor cleaner deh kalau nggak salah. Nah itu bisa dicampur ke tangki bensin kalau nggak salah nih guys. Tapi gue nggak tahu sih, belum pernah beli lagi gitu loh. Soalnya kan gue baru sekali ngisi, gue baru ngisi baru 3 kali sih, nyobain apa nggak. Sebenarnya ini mobil komisi Pertalite dia bakal ngelitik gak sih si ras ini, ternyata enggak, masih oke-oke aja nih guys. Wah macet nih, jangan lupa nih guys kalau macet hajar. Ini kayaknya di perjalanan situ nih lagi ada perbaikan jalan. Oh enggak, bukan perbaikan jalan, ternyata ini yang arah pulang dari Puncak atau Bogor nih guys. Jadi ditambahin jalurnya lagi ya, jadi supaya nggak macet gitu loh guys. Nah dia seperti itu.
Nah, gue di sini udah sekitar 3 kali sih pakai Pertalite sebenarnya. Soalnya kan awalnya gue pakai Pertamax. Nah, dari Pertamax itu sisa 2 kotak gue isi Pertalite. Nah, gue mungkin masih ada campuran-campuran, jadi masih belum terlalu berasa ya gue kira ya. Ya udahlah, habis itu ini udah agak habis lagi, udah sisa 2 kotak, gue isi lagi Pertalite lagi. Udah agak habis lagi. 2 kotakan lagi gue isi lagi Pertalite lagi, guys. Dan sekarang nih gue ngerasain ini harusnya sih udah bener-bener full Pertalite ya. Wow, tuh ada itu tuh. Jatuh itunya pembatasnya, bahaya tuh. Nah, di sini gue misalnya gue udah isi Pertalite lagi, gue ngerasa nih harusnya dia bener-bener full Pertalite nih. Tapi masih enak sih, kemarin pas ke Sentul juga masih oke, tanjakan-tanjakan gila tuh. Nah, masih oke sih, belum ada gak ada ngelitingnya sih kok gue bilang ya. Tapi kalau matic gue nggak tahu deh gimana. Tapi kalau misalnya manualnya sih oke-oke aja sih, guys. Gitu, guys. Nah, kalau misalnya jalan yang rata begini gitu kan, ada kadang-kadang ada itu kan, ada apa, sambungan jalan tol, berasa nggak? Kadang-kadang ada kayak duduk. Nah, itu tuh kan sambungan jalan tol tuh, guys. Nah, itu kelihatan tuh biasanya kalau misalnya emang bantingan yang nggak enak, kayak mobil-mobil Briogo tuh ya, guys ya. Itu kalau kena jalan apa, pembatas begitu ya, itu bantingnya keras kan. Nah, itu kayak butuh udah lebih berasa banget. Kalau misi ras ini masih oke sih gue bilang. Jadi bantingannya masih oke lah, masih enak sih. Asal kalian jangan bandingin sama kayak Innova gitu ya, guys ya. Dia kan benar-benar MPV kan. Nah, kalau misalnya bandingin sama kayak mobil kayak gitu, nah atau kayak Xpander deh. Kalau misalnya Xpander emang enak. Dia juga termasuk kategori itu mobil enak sih. Karena dia kan penggerak depan juga. Terus tuh mobil juga didesain emang bener-bener MPV ya, kayak Avanza Xenia gitu kan. Jadi emang kalau misalnya kena pembatas jalanan kayak gini, dia masih enak tuh permainan shocknya tuh. Karena itu mobil kan didesain juga nggak gitu tinggi gitu, beda gitu loh. Oke deh guys, ini jalanannya tuh. Jalanannya masih kruk gitu kan, masih oke sih menurut gua, masih enak juga gitu, nggak yang bikin enak gitu lah. Kalau kan kata orang-orang tuh banyak yang bilang bawa raster gitu kan, aduh bantingannya kayak gerobak itu keras banget gitu kan. Tapi enggak sih, masih oke banget lah. Ini gua di jalan tol aja nih masih enak nih, jalan tol mau arah ke Bogor ya guys ya, masih oke banget nih. Dan gue suka kelebihannya nih, ground clearance dia tinggi banget tuh, kalian bisa lihat yang warna putih itu ground clearance sama si Innova tuh jauh tinggian si ras gitu. Karena MPV pendek. Nah, justru makanya itu dia tuh guys, mobil yang tinggi udah pasti limbung, nggak mungkin nggak. Kenapa dia soknya dikerasin juga? Karena nih mobil kan nggak lebar ya, nggak selebar kayak Fortuner gitu kan. Nah, kalau misalnya si Fortuner itu kan dia lebar guys. Nah, dia lebar, makanya dibalancein sama si soknya gitu loh. Tapi dia juga kategori nggak empuk sih sebenarnya, kayak si Fortuner, kayak si Pajero juga banyak yang bilang dia juga keras. Ya rata-rata SUV itu emang keras karena dia tinggi. Nah, kalau misalnya kalian mau cari yang enak, yang empuk itu emang harus cari MPV gitu guys, kayak Innova gitu kan, kayak Xpander emang bisa dibilang emang kategori paling enak tuh. Saya baca-baca review kan. Nah, nggak kalah juga nih sama Avanza yang gini nih, dia juga bantingannya enak. Sekarang udah jadi FWD juga kan, bukan leather frame lagi dia kan. Jadi dia bantingannya enak tuh, banyak yang bilang. Body rollnya juga lebih enak gitu loh, karena udah nyatu kan dia. Beda sama leather frame kan dia rangka sama bodi atas kan dia misah gitu kan. Jadi ada pembatasnya mungkin ya kali ya. Jadi apalagi ditinggiin lagi soknya, jadi mau ngomong harus ditinggiin kayak si ras ini guys. Nah, si ras ini kenapa udah tinggi, dia soknya ditinggiin juga karena menjaga kebalanceannya dia ya. Ketika kita di jalan tol, namanya kita di jalan tol kadang-kadang bisa aja lari di atas 140 gitu loh guys. Nah, makanya dia harus dikerasin sedikit supaya dia lebih stabil dari pabrikannya si Jepang. Jadi udah diukur nih sama mereka nih. Kalau mereka bikin agak empuk, pasti lebih otomatis lebih nggak stabil, lebih parah lagi nantinya. Makanya udah pasti dianjurin sama si Jepang ini otomatis dibuat agak keras karena udah ada hitungannya mereka gitu loh guys. Beda sama kayak Veloz gitu kan. Nah, dia lebih pendek dikit tuh guys. Sebenarnya kolongannya lebih pendek. Sebenarnya dia kan kalau diukur kan 220 ya, lewat biodata si keterangannya kan.
Nah, tapi kalau misalnya secara realnya kok gua lihat sih sebenarnya nggak nyampe 220 ya kayaknya sih. Kalau gua lihat gulung clearance kayaknya kalau dilihat tuh kayaknya agak pendek dikit dibanding si Ras. Si Ras tuh agak tinggi gitu loh, guys. Gitu, guys. Nah, kayak misalnya kalian cobain dari Agia gitu ya, dari Brio, terus kalian pindah nih ke Ras gitu ya, bandingannya pasti lumayan beda nih, jauh gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa naik Innova gitu kan, naik apa ya, Mobilio atau enggak naik Mobilio juga sebenarnya nggak terlalu empuk banget sih dia. Jangan Mobilio deh, dari ini aja deh, Expander aja deh. Nah, kalian pindah nih ke si Ras ini nih, emang pasti ada perbedaan sedikit. Tapi kalau misalnya jalannya rata-rata aja kayak di Jakarta ini, guys, sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget perbedaannya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bawa jadi keluar kota, banyak jalanan hancur. Nah, ada plus minusnya nih ketika kalian bawa ke keluar kota gitu ya, guys ya, yang jalannya hancur banget ya. Nah, itu tuh kita dapetin kelebihannya si Ras ini sama si Darius ini tuh tinggi kan, dia kolongannya nggak akan kena batu-batuan yang gitu loh. Jadi lebih enak lah, lebih aman juga loh. Beda sama Expander tinggi juga sih, kayak Mobilio agak pendek kan. Nah, itu pasti kalau misalnya kena jalanan hancur gitu ya, terus banyak lubang gitu ya, nanti biasanya kolongannya agak ada kena dikit pasti tuh. Misalnya bawanya ke luar kota gitu loh, guys, maksudnya. Kalau Jakarta kan jalanannya masih dibilang masih lumayan halus ya, tapi kalau misalnya masuk kayak luar kota gitu, daerah Jawa Tengah gitu ya, kayak Jawa Barat tapi masuk lewat dari Bandung ya. Kalau Bandung masih oke lah. Tapi kalau udah lewat dari Bandung itu kayak udah masuk Cikole gitu ya, atau enggak daerah yang udah agak jauh dikit lah. Nah, itu jalanannya udah emang agak lumayan hancur tuh, guys. Oh ya, sama satu lagi, guys, kalau misalnya si Ras ini, guys, kalau misalnya untuk manualnya, kalian masuk gigi satu nih, nggak usah perlu digas lagi, langsung lepas kopling aja tuh udah langsung jalan, nggak ada geledek-geledek ya. Nah, itu gue demen juga tuh. Beda kalau misalnya kalian nyobain dari yang mobil 1200 atau 1000 cc nih, guys ya, atau 1300 deh. Gue pernah juga tuh dapat yang Xenia 1300. Itu kita lepas kopling aja yang tanpa digas aja ya, itu masih ada geredek-geredeknya sedikit ada kalau kalian rasain. Tapi kalau misalnya kalian pindah ke yang 1500 yang kayak gini, itu tuh lepas kopling aja tuh enak. Jadi geredeknya kayak nggak berasa gitu loh, sama sekali nggak ada berasa geredeknya, jadi enak. Jadi buat kalian yang buat mobil manual ya, gue bilang sih kayak rata-rata masih bisa bawa sih, pasti harusnya. Jadi kayak ngerasa geredeknya tuh nggak ada gitu loh, enak aja gitu, guys. Oke deh, jadi sampai sini dulu, guys ya, celotehan gue yang tentang di jalan tol menuju ke Bogor ini. Jadi nanti gue udah sampai baru gue shoot dikit deh. Oke, jadi sampai sini dulu, guys ya. Misalkan kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, gue besok nonton. Thank you.